Selamat pagi warga kerajaan Allah. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini penghalang kuasa. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan janganlah mengekang roh Allah. Terjemahan lain lagi mengatakan jangan hentikan pekerjaan roh. 24 jam sehari Roh Kudus aktif bekerja di dalam kita. Tetapi kita bisa menghalangi kuasanya termanifestasi dalam hidup kita. Bukan Roh Kudus yang berhenti bekerja, tetapi kita yang menghalanginya keluar. Apa sebenarnya yang menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja? Yang pertama, bukan dosa. Ya, sekali lagi yang pertama bukan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sebagian besar orang percaya meyakini bahwa penghalang utama kuasa adalah dosa. Ini salah besar. Justru dosa sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, dan dosa sudah bukan masalah lagi. Penebusan Yesus membuat dosa kehilangan kuasanya dan seolah-olah tidak pernah ada. Karena itu Yesus berkata sudah selesai. Apa sebenarnya yang menghalangi? 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apakah itu? Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perasaan berdosalah yang menghalangi keberanian kita memakai kuasa itu. Iblis berusaha meyakinkan kita bahwa kita orang berdosa, padahal semua dosa kita itu sudah lunas. Hanya dengan percaya, hanya dengan percaya kita berhak mengalami kuasa Roh Kudus. Poin yang kedua, apa yang sebenarnya menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja? Yaitu adalah hubungan. Ironisnya, justru satu-satunya penghalang kuasa Roh Kudus, kita tidak menyadarinya. Apakah itu? Hubungan. Begitu hebat tipu muslihat iblis hari-hari ini, sehingga bisa membuat kita tidak menyadari hal ini. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu
menjelang hari penyelamatan. Sebagian besar kita baca ayat ini mikirnya pasti dosa. Ya, yang mendukakan Roh Kudus Allah itu dosa, padahal bukan. Ya, coba kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ya, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Ini yang menghalangi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang mendukakan Roh Kudus, yang menghalangi kuasa Roh Kudus itu bukan dosa. Jelas ya di dalam ayat ini. Tetapi hubungan kita dengan sesama, atau dengan kata lain tidak mau mengampuni, ini yang menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja. Jadi jika hidup saudara menderita, susah, kekurangan, atau mungkin sakit, jangan memeriksa dosa saudara. Tidak ada hubungannya. Karena itu sudah selesai, itu sudah lunas. Tetapi periksalah hubungan saudara. Mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, atau mungkin dengan tetangga, dengan sesama jemaat dan lain sebagainya. Periksalah perlakuan saudara terhadap orang lain selama ini. Buatlah daftar orang-orang yang tidak saudara sukai dan mulai ampuni mereka. Dan menurut firman Tuhan, maka kuasa Roh Kudus akan segera bekerja kembali dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, celikkan Tuhan, berikan kami pengertian, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, dan biarlah mulai hari ini kami tidak menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja, karena kami mau mengampuni saudara-saudara kami mau mengampuni orang lain, dan Bapa di sorga juga mengampuni semua salah dan dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Tuhan semuanya. Haleluya. Amin. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku, kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku, kasih